Enak jadi cowok atau enak jadi cewek? Enak jadi cowok, enak jadi cewek? Bukan hanya itu, cewek nggak boleh di atas panggung sama sekali. Cewek nggak boleh ngomong agama. Cewek nggak boleh ngajar agama. Kenapa? Cewek itu lemah, maka nggak boleh ngajar agama. Enak jadi cowok, enak jadi cewek? Enak jadi cowok, enak jadi cewek? Sebelum Islam. Paham sampai di sini? Saya cuma cerita ini sebelum Islam. Makanya ketika ngelihat cewek ini kayak digini-giniin mulu, ngelihat cewek itu kayak diejek, diperlakukan tidak adil, disakiti, maka orang muncul, wah gua nggak sepakat kalau gitu. Makanya muncul gerakan feminisme, gerakan emansipasi. Apa itu gerakan emansipasi? Supaya cewek sama kayak cowok, itu kata mereka. Dan gerakan ini pun sudah terbukti gagal sebenarnya. Nanti saya akan kasih tahu. Tapi gara-gara cewek itu ditindas di Eropa, ditindas di Barat, mereka pengen, gua nggak mau lagi ditindas. Pokoknya gua harus sama kayak laki-laki. Wajar? Wajar. Maka kalau saya tanya sama ibu-ibu, gerakan emansipasi, feminisme itu munculnya di mana? Di dunia Islam atau di dunia Barat? Di dunia Barat atau dunia Islam? Islam nggak pernah punya masalah dengan perempuan. Munculnya emansipasi di dunia Barat karena disitulah cewek-cewek ditindas. Paham? Islam dari awal sudah memuliakan wanita. Oke, kalau gitu kita lihat itu dulu cewek-cewek itu ditindas, cewek-cewek itu ditekan, cewek-cewek itu diperlakukan tidak adil, itu dulu. Kalau sekarang kira-kira gimana? Setelah ada emansipasi, setelah ada feminis, mereka pengen sama kayak laki-laki. Sekarang kira-kira cewek-cewek gimana? Oke, coba lihat. Ini apa nih? Ini apa nih? Pameran mobil. Ada yang kurang di gambar ini? Apa yang kurang di gambar ini? Saya susah nyari gambar ini karena kalau saya ketik pameran mobil itu yang keluar cewek-cewek semua. Pertanyaan saya, itu yang dijual mobil atau ceweknya? Dua-duanya, betul. Dan cewek-ceweknya yang dipilih apakah cewek-cewek yang seksi atau yang nggak seksi? Tergantung mobilnya ternyata. Karena ketika mereka jual truk, mereka juga pakai ceweknya yang gede gitu kan ya, untuk menandakan ini tahan lama gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu adalah kemudian yang kurang. Oke, coba lihat dulu cewek dijual. Sekarang cewek setelah feminisme dan emansipasi, cewek sekarang sudah pinter jual dirinya sendiri. Betul? Sama nggak kira-kira dulu sama sekarang? Sama aja. Oke, coba lihat lagi. Jangan lama-lama. Males gitu kan ya. Oke, tadi itu iklan apa tahu nggak? Iklan makanan kecil, iklan snack. Apa hubungannya dengan dada wanita? Coba bayangin, kenapa ini ditampilkan? Karena dulu cewek dijadikan objek seksualitas, sekarang kira-kira sama atau tidak? Sama. Apalagi di zaman sekarang, TikTok lah, Instagram lah, orang pengen terkenal, orang pengen famous, apa aja dilakukan. Cara termudah untuk famous apa? Buka baju, goyang-goyang. Paham teman sekalian? Famous, berarti dulu sama sekarang cewek sama atau enggak? Sama, jadi pemuasnya laki-laki. Paham nggak sih? Setelah feminisme ternyata nggak membantu. Bedanya apa? Bedanya dulu dijual, sekarang menjual diri sendiri kan gitu kan ya. Sudah pinter marketing gitu loh maksudnya. Oke, coba kita lihat. Ini gambar apa nih kira-kira? Sapi. Ini tahun 2007, gambar cewek-cewek lagi jual hewan kurban. Cewek-cewek lagi jual hewan kurban. Pertanyaan saya, yang beli hewan kurban itu laki-laki atau perempuan? Ternyata setelah pakai kayak gini jual hewan kurban, penjualannya meningkat 2 kali lipat. Kenapa? Karena laki-lakinya hidung belang semua. Paham ibu sekalian? Jelas ya? Ternyata cewek-cewek sekarang dijadiin sebagai marketing, jadi kayak alat gitu loh. Paham nggak ibu sekalian? Oke, kalau gitu. Jadi kalau kita lihat feminisme itu kemudian menggugat. Mereka bilang, wah saya tuh nggak suka sama Islam. Kenapa? Islam itu hukum warisnya tidak adil. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Yang kedua, laki-laki itu boleh talak, perempuan nggak boleh talak. Apalagi poligami, laki-laki boleh 4, perempuan nggak boleh apa-apa. Nggak adil banget Islam. Saksi wanita dibanding pria, laki-laki saksinya 2, perempuan harus 4 gitu kan ya. Lalu pemukulan perempuan, ini yang paling parah. Di dalam Al-Quran laki-laki boleh memukul perempuan. Maka mereka bilang ini agama nggak beres. Masa laki-laki boleh memukul perempuan? Dan
Dan wanita nggak boleh berpolitik. Nanti kita akan bahas satu persatu ibu sekalian. Cuman orang-orang yang feminis atau orang-orang yang tadi minta agar laki-laki sama kayak perempuan sama kayak laki-laki, mereka juga ancur juga sebenarnya. Sama perempuan nggak ada bedanya, ditempatkan sebagai alat dan sebagai objek daripada laki-laki. Tapi mereka malah nuduh Islam bahwa Islam tuh yang merendahkan perempuan. Benar enggak ibu-ibu sekalian? Benar atau enggaknya saya nggak mau jawab cuma benar atau enggak, tapi saya pengen berbagi agar ibu-ibu bisa bertahan. Enggak, kenapa? Saya punya alasan. Oke, sekarang saya mau nanya. Pertanyaan pertama, laki-laki sama perempuan sama atau tidak? Laki-laki atau sama perempuan sama atau tidak? Ini perlu dijawab supaya Anda bisa mendudukkan seperti apa emansipasi yang benar, seperti apa emansipasi yang salah. Seperti apa pandangan kita yang benar tentang perempuan dan seperti apa yang salah. Jadi jawabannya adalah apakah laki-laki dan wanita itu sama atau tidak? Jawabannya sama dalam beberapa hal, beda dalam beberapa hal. Oke, wanita dan laki-laki nggak mungkin sama, tapi bisa sama fungsi nanti dalam ketaatan, nanti kita bahas. Tapi secara fisik nggak mungkin sama, jadi nggak mungkin disama-samain, paham? Jadi kalau ada yang bilang saya pengen sama kayak laki-laki, nggak mungkin, secara fitrah beda. Seperti apa? Oke, kita jelasin. Di depan nanti ada tulisan dan ada warna. Ada tulisan dan ada warna. Ini tes, praktek. Ada tulisan dan ada warna. Sebutkan warnanya. Oke, sekali lagi, sebutkan warnanya. Siap? Di depan ada gambar, ada tulisan dan ada warna. Sebutkan apa? Oke, saya tes. Lihat di depan. 1, 2, 3. Kuning. Bagus. Terus. Bagus. Putih. Terus. Oranye. Terus. Biru. Terus. Kuning. Oke, paham caranya? Oke, sekarang lebih cepat. Jangan pakai mikir, lebih cepat. Oke? 1, 2, 3. Orange. Putih. Pink. Biru. Pink. Oke. Hijau. Lebih cepat lagi bisa? Bisa? Bisa ibu-ibu? Oke. Terakhir, 1, 2, 3. Mantap, berarti Anda perempuan hakiki. Kenapa bisa begitu? Saya jelasin ya. Yang paling jago kayak begini, yang paling jago dan gak pernah salah dan paling cepat adalah anak-anak yang belum bisa baca. Belum bisa baca. Paham ya? Begitu orang bisa baca, maka otaknya pusing. Paham? Karena menurut penelitian, membaca tulisan itu kerjaan otak yang satu, sementara membaca warna itu kerjaan otak yang lain. Belahan kita kan ada dua nih. Jadi kalau yang membaca yang sebelah kiri, yang lihat warna yang sebelah kanan. Katanya, yang jelas itu ada dua tugas yang berlainan. Paham? Berarti yang paling belakang tuh bisa langsung, oh merah, hitam, biru, oh, gak usah baca lagi dia. Paham ya? Berarti yang paling bagus adalah orang yang gak usah baca. Kenapa saya ngasih seperti ini? Karena inilah tempat pertama kali ibu-ibu paling cepat nyebutin kayak gitu. Serius. Karena cewek semua. Pas saya tes ke cowok langsung nge-lag. Nah, oh orange, ya orange. Hitam, salah lagi gitu kan. Jadi kalau cowok pasti nge-lag dan pasti salah. Kenapa? Cowok dan cewek ternyata otaknya beda. Bisa kelihatan lewat begini. Kenapa? Otak cowok itu nggak bisa diajak untuk banyak-banyak hal dalam waktu sekaligus. Otaknya cewek itu bisa diajak banyak hal sekaligus. Namanya otak cewek itu adalah multitasking. Otak cowok nggak bisa multitasking. Makanya kalau ibu-ibu lagi di mobil, bapaknya lagi serius balas SM WhatsApp atau lagi serius ngelihat peta, jangan diajak ngobrol. Jelas ya? Kalau Anda ngajak ngobrol, pasti dia ngamuk. Paham ya? Contoh misal lagi muter-muter salah jalan, kalau jalan ini lagi, ibunya bilang, Abi kenapa nggak nanya orang sih? Sebentar. Saya lagi lihat map. Abi nanya orang aja. Kamu bisa diem nggak sih? Ya, jadi
Karena otak laki-laki nggak bisa terima banyak hal sekaligus. Lalu kemudian ketika dimarahin, ibunya bilang, gitu aja marah. Padahal gue biasa aja gitu kan ya. Makanya laki-laki tuh nggak bisa banyak hal sekaligus. Kalau dia sedang melakukan satu hal, dia cuma bisa melakukan satu hal. Istri saya nanya sama saya, Abi udah ngubungin ini? Oh ya sebentar. Pas saya lagi ngetik, dia bilang, Abi kayak gini. Saya bilang sebentar, saya nggak bisa banyak hal sekaligus. Kenapa? Saya bisa pusing, kepala saya bisa meledak. Paham ibu sekalian? Karena laki-laki cuma bisa fokus, perempuan sebaliknya. Perempuan bisa mencah fokusnya jadi banyak. Makanya perempuan bisa banyak hal, bisa sampai gendong anak, nyusuin, nelpon, sampai nonton TV, semuanya dapat. Paham ibu sekalian? Luar biasa kan ibu-ibu itu kan ya. Nah makanya banyak hal yang terjadi di rumah tangga, kadang-kadang kalau kita nggak paham perbedaan ini jadi masalah. Contoh, jangan pernah megang handphone sambil ngetik, sambil ngeliat handphone kalau lagi diajak ngobrol sama suami atau sama laki-laki. Jangan pernah. Saya langsung bisa instan marah. Paham ibu sekalian? Auto marah. Kenapa? Karena saya merasa nggak diperhatiin. Padahal istrinya, saja kok saya dengar kamu dan saya lagi WhatsApp, nggak ada masalah. Tapi laki-laki tidak bisa. Paham sampai di sini? Maka laki-laki itu harus fokus. Makanya juga kalau berbicara tentang tadi, perempuan tuh selalu kehilangan fokus daripada laki-laki. Paham sampai di sini? Laki-laki cuma bisa satu, perempuan bisa banyak fokusnya. Kenapa? Karena memang kita diciptakan berbeda. Contoh lagi, nih lihat nih. Ini dari sudut pandang. Pandangan mata. Laki-laki ternyata pandangan matanya fokus sama kayak otaknya. Dia bisa ngelihat jauh, dia bisa ngelihat fokus, tapi nggak lebar pandangannya. Perempuan itu, lihat perempuan, dia bisa ngelihatnya lebar dari ujung ke ujung. Itulah kenapa laki-laki itu nggak bagus kalau disuruh nyari barang yang hilang. Paham ibu sekalian? Jangankan barang yang hilang, barang yang ada aja dia nggak ketemu. Paham ya? Umi, kaos kaki di mana? Ada di atas di lemari. Habis sudah di lemari, di situ ada di lemari. Nggak ada di situ nggak ada. Istri saya naik. Ini apa? Karena saya nggak kelihatan gitu kan ya. Karena laki-laki itu ngelihatnya lurus, paham ya? Ngelihatnya ke depan. Nah tapi bahayanya kalau perempuan diajak ke mall, itu bahaya tuh. Dia lihat dari ujung ke ujung. Maka perlu dipegangin gitu kan ya. Karena dia lihat, wah ini ada barang-barang bagus semua kelihatan itu. Nah, tapi nggak jauh kalau perempuan. Kenapa? Ya karena perempuan memang beda otak. Otaknya beda, cara pandangnya juga berbeda. Tapi kok beda kayak gini? Nanti saya jelasin. Karena laki-laki punya fungsi, perempuan juga punya fungsi. Apalagi yang beda? Nih, lihat nih. Wanita itu 4 sampai 6 kali lipat lebih sering pegang-pegangan sama teman-temannya dibandingkan laki-laki. Dan wanita itu kulitnya lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Artinya apa? Perempuan itu merasa nyaman kalau dipegang-pegang. Laki-laki sebaliknya, dia sangat tidak nyaman kalau dipegang. Paham? Contoh ya. Lihat nih. Coba ya. Pernah SD lihat cewek-cewek lagi pergi ke WC, pernah? Pegangan tangannya nih. Pegangan tangan 4 orang tuh ngalangin jalan. Paham ibu-ibu sekalian? Itulah cewek-cewek. Coba bayangkan kalau laki-laki pergi ke WC pegangan tangan, kira-kira gimana? Ada sesuatu yang salah nggak di situ? Kita ingin aja udah nggak enak gitu kan ya. Kenapa? Karena laki-laki tuh nggak mau pegang-pegangan. Oke, contoh lagi. Cowok sama cewek kalau foto-foto beda. Nah kalau cewek foto-foto kayak gini, pegang-pegangan gitu kan ya, sentuh-sentuhan gitu ya. Kalau cowok fotonya kayak gini, kira-kira gimana? Ada yang salah ini pasti ya, dia ada yang salah itu kan. Kalau cowok fotonya pasti ya sok cool gitu kan ya. Wah nggak ada yang pegangan. Terus ada satu tuh, itu agak kelainan itu kayaknya. Tapi beda. Dan cowok sama cewek berbeda karena sekali lagi cowok mengartikan sentuhan sebagai ancaman. Sementara perempuan mengartikan sentuhan sebagai sebuah perlindungan. Maka saya bilang pada laki-laki suami-suami yang bilang ini istri saya agak kurang enak nih moodnya. Saya bilang cuma satu aja, kurang dipeluk. Paham ibu sekalian? Kalau dipeluk tuh urusannya beres. Karena sentuhan itu bagi perempuan adalah perlindungan, kenyamanan. Laki-laki ancaman. Contoh ya. Taruh lagi nih, coba pikirin. Ada seorang perempuan lagi sedih di kelas. Lalu temennya datang ngelihat dia sedih. Lalu kemudian temennya bilang, dirangkul, ada apa? Curhat dong. Kira-kira perempuan ini gimana? Langsung curhat. Iya nih, aku tadi kemarin kayak gini. Langsung curhat kan. Coba kalau ada laki-laki yang lagi sedih di kelas. Ada laki-laki sedih di kelas. Temennya ngelihat laki-laki juga. Tiba-tiba datang lalu dirangkul. Ada apa? Curhat dong. Kira-kira lakinya gimana? Lu homo ya? Gitu kan. Pasti laki-laki nggak nyaman. Paham ya? Maka jangan pernah sentuh suami Anda ketika lagi marahan. Paham?
Kalau Anda sentuh, dia makin gak enak. Paham ya? Kalau laki-laki ke wanita sebaliknya, laki-laki marah harus nyentuh istrinya ketika istrinya lagi merasa nggak enak. Tapi kalau laki-laki jangan disentuh, dia pasti marah. Paham? Karena itu ancaman bagi dia. Laki-laki jangan dipegang-pegang kalau lagi marah, jelas ya? Mungkin perempuan merasa bahwa ya saya pengen megang dia karena saya juga pengen dipegang. Enggak, laki-laki nggak mau dipegang. Ajak aja dia ngobrol dulu. Ajak dia ngobrol, kita ajak logis dan segala macam. Nanti saya sampaikan nanti di akhir-akhir. Nah jelas laki-laki dan wanita sampai di sini berbeda atau tidak? Lihat lagi, laki-laki nggak suka ngomong, perempuan suka ngomong. Ini penelitian, pada usia 3 tahun, kosakata anak wanita 3 kali lipat dibandingkan anak laki-laki. Betul nggak? Anda punya anak laki-laki dan wanita, ajak aja ngobrol sama mereka. Anda akan tahu siapa yang lebih pintar ngomong, laki-laki atau wanita? Oke, saya pernah nanyain anak laki-laki saya pulang dari sekolah. Tanyain deh sama si Gozi. Jawabannya apa? Nggak tahu. Gozi, gimana tadi sekolahnya? Biasa. Gurunya gimana? Baik. Mau makan apa? Nggak tahu. Nggak mau makan apa-apa? Terserah. Itu jawaban anak laki-laki. Pendek-pendek dan nggak punya pilihan. Coba tanya sama anak perempuan. Ayah, tadi sekolah gimana? Nyesel Anda nanya? Nggak selesai jawabannya, Pak Ibu sekalian. Panjang banget. Iya tadi ibu nih begini, tadi ada teman ayah kayak gini, cerita semua dia cerita. Kenapa? Anak perempuan memang lebih pintar ngomong daripada laki-laki. Jadi kalau Anda dibilang itu cerewet, memang begitu ibu-ibu. Kenapa? Lihat, wanita perlu untuk bicara. Orang-orang Itali rata-rata berbicara 20.000 kata per hari. Orang-orang Barat berbicara 16.000 kata per hari. Laki-laki all 7.000 kata per hari. Alias laki-laki itu kalau sudah pergi kerja pulang nggak pengen ngomong lagi dia. Kenapa? Jatahnya sudah habis, paham ya? Sementara ibunya di rumah nggak punya teman, masih ada jatah 20.000, paham ya? Nah itulah tuh setiap hari tuh pulang dia kita ngomong terus ibu-ibu kita diam iya sampai tidur, paham? Karena perempuan perlu untuk ngomong. Jadi apakah perempuan itu cerewet, mitos atau kenyataan? Dan itu bukan aib ibu. Ibu cerewet itu penting. Kenapa? Kalau ibu nggak cerewet, anak-anaknya nggak ada yang ngajarin. Paham ya? Contoh, coba bayangin. Anak bertanya pada ibunya, Bu, kenapa daun berwarna hijau? Oh, karena ada zat hijau daun namanya klorofil. Klorofil itu apa, Ibu? Klorofil adalah zat hijau daun. Bla bla bla, jelasin panjang sekali. Coba dia tanya sama bapaknya, Pak, kenapa daun berwarna hijau? Jawabannya, dari dulu sudah begitu. Gimana bisa pinter dia? Maka perlu ibu tuh cerewet. Kalau ibu tuh nggak cerewet, malah anak tuh nanti nggak yang ngomongin, paham ya? Nah artinya nggak ada masalah. Ibu cerewet itu adalah calon ibu yang baik, paham ya? Asal cerewetnya dalam perkara-perkara yang penting. Perempuan perlu untuk bicara. Jadi memang ya wajar, nggak ada masalah. Dan bedanya lagi apa? Dalam keadaan di bawah tekanan, laki-laki akan fisik tanpa dia mikir. Perempuan akan ngomong tanpa dia mikir. Maka kalau cewek lagi stres, banyak menyakiti orang, banyak menyakiti hati orang. Kalau cowok lagi stres, banyak masuk penjara, paham ya? Karena dia mukul orang gak pakai mikir. Kalau cewek, banyak mendatangi terapis karena dia suka menyakiti orang. Nah apalagi, contoh misalnya, nah ini yang lain lah. Cewek selalu lebih bagus dalam pelajaran bahasa, sementara cowok itu tidak lebih bagus dalam pelajaran bahasa. Maka kalau saran saya pada ibu-ibu yang punya anak perempuan, buat dia jago di bahasa Arab, Inggris gitu kan ya, apalagi Cina, apalagi misalnya Jepang dan segala macam. Karena kita perlu banyak ibu-ibu yang pintar untuk mendidik generasi-generasi di masa depan. Jadi kalau punya anak itu sudah wajib belajar bahasa Arab, wajib. Kenapa wajib? Karena dia bakal jadi ibu yang baik insya Allah bagi anak-anaknya. Karena Al-Quran nggak mungkin bisa dipelajari kecuali dengan bahasa Arab, gitu ya. Kalau punya cucu, bilang sama anaknya kalau cucunya perempuan wajibin dia belajar bahasa Arab. Jadi kira-kira gitu ya. Karena mereka sudah punya bakat di situ. Nah, apalagi kita bisa lihat, nah inilah ada banyak pekerjaan yang cuma laki-laki semua yang masuk ke situ. Kenapa? Laki-laki beda dengan wanita. Laki-laki pakai logika, wanita pakai emosi. Betul? Contoh. Ada laki-laki pergi ke pasar nanya harga ayam. Mang, harga ayam berapa, Mang? Jawab sama mamangnya 70.000, taruhlah gitu ya, 70.000. Ditawar nggak sama laki-laki? Tawar nggak? Kenapa nggak ditawar? Laki-laki logis, nggak nawar. Laki-laki logis, mikirnya begini, daripada gue disuruh nangkep ayam sendiri,
lalu kemudian disuruh nyembelih, lalu kemudian disuruh ngulitin, mendingan gue beli 70.000. Kalau cewek enggak, Mang, harga ayamnya berapa Mang? 70.000. Ditawar nggak? Tawarnya berapa? 35.000. Nawarnya nggak logis. Ya karena memang cewek, paham nggak? Karena cewek memang bukan untuk beli, tapi memang untuk kesenangan kan gitu kan ya, nawar. Akhirnya setelah rame, akhirnya dapat 67.500. Oh dia senang banget dapat kurang 2.500 gitu kan ya. Merasa paling hebat pokoknya. Tapi mendadak pulang dia paling stres. Kenapa? Tahu temennya dapat 65.000. Wah, menurut sekalian. Maka dia stres banget. Wah, dasar mamang tukang bohong dan segala macam. Nah, itu perempuan, nggak logis. Maka pekerjaan yang berkaitan dengan logika semua pasti dikuasai oleh laki-laki. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dengan emosional, bahasa, pasti perempuan yang lebih jago daripada laki-laki. Sampai di sini saya pengen bertanya, berarti wanita sama laki-laki sama atau tidak? Jadi jangan ditaruh sama tempatnya. Kenapa? Karena memang mereka berbeda. Contoh perbedaannya lagi teman-teman sekalian. Contoh, laki-laki dikasih 10 video anak kecil yang lagi nangis tapi nggak ada suara. Perempuan dikasih 10 video yang sama, anak kecil yang lagi nangis. Lalu ditanya pada yang laki-laki, ini kenapa mereka nangis 10 orang ini? Tahu nggak jawabannya laki-laki apa? Mereka sama-sama pengen dipeluk sama ibunya. Selesai. Tapi kalau perempuan ngelihat anak-anak nangis, dia langsung bisa bilang, ini nangisnya kepanasan, ini nangisnya sakit perut, ini nangisnya lapar, ini nangisnya sakit dan seterusnya. Kenapa? Dalam urusan untuk memelihara, dalam urusan untuk mengurus anak, yang lebih jago laki-laki atau wanita? Paham sampai di sini? Kalau diganti laki-laki yang disuruh ngurus anak, kira-kira becus atau enggak? Itulah kenapa rahim itu dititipkan pada perempuan. Kenapa? Kalau rahim dititipkan pada laki-laki, sudah musnah manusia sejak zaman dulu. Paham ibu-ibu sekalian? Karena laki-laki itu nggak becus ngurus anak. Jelas ya? Oke. Berarti kesimpulan kita adalah pria dan wanita tidak sama. Secara fitrah laki-laki dan perempuan berbeda, tapi bisa sama dalam ketaatan. Kalau seandainya mau disama-samakan malah bahaya. Paham sampai di sini? Contoh. Nih, apa ini? Apa ini? Aborsi, janin, bayi. Di seluruh dunia tercatat 46 juta aborsi per tahun. Jangan lama-lama, ngeri. 46 juta aborsi per tahun. Paham ibu-ibu sekalian? Setiap tahun ada 46 juta bayi digugurkan. Kenapa? Gara-gara seks bebas. Kenapa terjadi seks bebas? Karena laki-laki dan perempuan dianggap sama. Laki-laki mau kemana, perempuan juga boleh kemana-mana. Laki-laki mau berbuat apa, perempuan boleh berbuat apapun. Makanya banyak terjadi salah asuh tadi. Paham ibu sekalian? Apalagi yang terjadi? Nih, angka perceraian meningkat, penyakit seks bebas banyak, gara-gara banyak hal itu tidak sesuai dengan porsinya. Contoh, nih lihat yang paling atas, kiri atas, tempat penyimpanan anak. Kenapa sekarang tempat penyimpanan anak banyak? Karena perempuan bilang, aku mau sama kayak laki-laki, aku juga mau kerja juga. Karena itulah dua-duanya kerja, anaknya akhirnya yang rawat siapa? Yang lawat akhirnya suster. Ibu-ibu sekalian, bukan nggak boleh perempuan bekerja, bukan. Perempuan boleh bekerja, perempuan boleh berbisnis. Istri saya sendiri bisnis, boleh, nggak ada masalah. Khadijah yang jadi nama ruangan ini pebisnis. Tapi ingat, ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Sampai sini, yang termasuk hal yang paling bisa dilakukan oleh perempuan yang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki adalah mengasuh anak. Makanya ketika kita doa kita adalah mendoakan kedua orang tua yang sudah mengasuh kita sejak kecil. Coba saya cerita dikit. Ibu saya dan bapak saya bukan muslim. Ketika saya pernah nanya, papi kan kerja, tapi kan kurang untuk keluarga. Kenapa mami nggak diminta kerja juga? Supaya kita bisa makan, bukan hanya makan nasi dan telur. Bapak saya bilang, kalau selama papi masih bisa kerja, mamimu di rumah aja, biar mami bisa ngurus kalian. Paham? Saya baru ngerti itu ketika saya masuk Islam. Ya Allah, saya bilang betul juga. Suatu saat nanti ketika anak kita sudah gede, lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang kita nggak suka, maksiat yang kita nggak suka, saya nggak mau sampai ada penyesalan. Saya mikir begini, andai dulu saya memberikan waktu lebih banyak buat dia, mungkin dia nggak akan jadi begini. Saya nggak mau ngomong begitu. Paham?
Karena kita tuh kayak kurang sama dia. Kita mau ketika taruhlah kan nanti kita diuji dengan anak kita maksiat, kita cuma bisa bilang ini, ya Allah, saya sudah maksimal ketika dia masih kecil, saya maksimal waktu saya sama dia, mudah-mudahan saya bisa melewati ujian ini. Betul. Saya itu termasuk ketika nikah, termasuk yang paling concern pada anak-anak. Tapi begitu pandemi, saya baru sadar, ya Allah, ternyata kemarin saya merasa bahwa saya sudah memberikan banyak waktu saya buat anak-anak saya, tapi saya baru bisa menemukan bonding dengan anak saya justru ketika pandemi. Ketika saya mulai kemudian punya banyak waktu, ngajak anak saya pergi, ngajak anak saya main dan seterusnya, baru ketemu bonding. Bisa difahami ibu sekalian. Ada banyak hal yang kita tuh nyesel nanti ketika dia sudah gede dan dia maksiat. Dan tahu nggak ibu sekalian, orang Barat yang buat feminisme, dia bilang laki-laki kerja, gue juga mau kerja. Ketika mereka punya anak, mereka ngelihat anak mereka, akhirnya sekarang muncul gerakan anti feminisme. Mereka bilang, menurut kami melihat anak kami lagi main baseball, invitasi basket, lalu melihat mereka sedang kemudian kegiatan-kegiatan, menemani mereka ngerjain PR mereka, itu lebih berarti daripada kami punya uang dari kantor. Maka muncul gerakan anti feminisme, memperbanyak untuk urusan rumah tangga. Orang Islam sudah dari dulu wajib rumah tangga. Kalau ada waktu yang lain, monggo bisnis, monggo silahkan kerja dan segala macam. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dilepaskan. Semakin banyak orang tua yang tidak concern pada anaknya, semakin kita memperlambat generasi ke depan untuk bisa membangkitkan Islam. Paham ibu-ibu sekalian? Karena gini, coba lihat. Ibu-ibu coba perhatikan ulama-ulama hebat itu kebanyakan muncul daripada seseorang yang sudah nggak ada bapaknya. Ibu aja itu cukup untuk bisa melahirkan anak yang emas. Tapi kalau cuma laki-laki nggak mungkin. Paham sampai di sini ibu sekalian? Tapi bukan berarti bapaknya nggak ikut turut untuk mendidik anak. Bapaknya harus juga. Makanya masalah di Indonesia juga itu, karena ibu doang yang ngurusin, bapaknya nggak mau. Itu parahnya. Maka saya tuh pengen bilang sama bapak-bapak kalau ketemu, sering saya bilang, bapak-bapak kan gitu kan ya, dari kantor pulang capek, sudah dari jam 7 berangkat sampai kemudian jam 5 pulang sudah isya. Ketika isya masuk rumah dia udah capek. Begitu anaknya kemudian dekat-dekat dia, anaknya kemudian minta ngobrol sama dia, apa yang dia bilang sama istrinya? Urus nih anakmu, aku kan udah capek. Ini dong, bagi-bagi tugas dong. Bilangin sama laki-laki yang kayak gitu, Anda itu kerja itu cuma bonus. Kerjaan Anda sesungguhnya itu ketika Anda masuk rumah, itu kerja. Paham gak sih? Karena laki-laki itu kerjanya adalah untuk membimbing keluarga. Membimbing keluarga itu perlu duit, makanya dia pergi kerja. Paham gak sih? Bukan ketika dia pulang dari kantor lantas dia merasa bebas. Enggak, kerjaan laki-laki yang sesungguhnya itu ketika dia masuk rumah. Itu kerjaan dia sesungguhnya. Jadi jangan merasa, jadi kalau pas pulang dari kerja, wah alhamdulillah saya sudah selesai beristirahat, sekarang kerjaan yang sebenarnya kan gitu kan ya, ngurusin istrinya, ngurusin anaknya. Tapi tanpa ibu dan anak yang bagus, itu tuh diurusnya sama orang lain. Apakah orang lain akan menyayangi anak-anak kita seperti kita? Enggak. Karena itulah ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang barat. Ketika mereka emansipasi, mereka kemudian pengen sama kayak laki-laki, mereka lupa ada sesuatu yang lebih berharga daripada semuanya, yaitu adalah generasi ke depan. Bisa dipahami? Oke. Di bawahnya perseteruan rumah tangga. Kenapa? Ketika perempuan sudah mulai punya uang, biasanya sudah mulai keras kepalanya. Betul atau betul? Makanya tahu nggak sih, saya orang Sumatera. Kenapa orang Sumatera itu nggak mau nikah sama perempuan yang status sosialnya lebih tinggi daripada dia? Tahu nggak kenapa? Takut. Takut dia kemudian keras kepalanya, gitu loh maksudnya. Khawatir. Misalnya contoh, ribut. Gini ya, rumah kita bayar sama-sama, mobil kita cicil bareng-bareng, listrik kita bayar sama-sama. Kenapa harus kamu yang berkuasa? Kenapa kemudian kamu nggak mau dengerin kata saya? Ribut jadinya. Kenapa? Karena nggak ada satu pemimpin dalam rumah tangga. Jangankan Islam ibu, orang Cina dulu itu, nenek saya dulu bilang sama saya, Lik, satu gunung itu cuma boleh cuma bisa satu harimau, nggak bisa lebih. Kenapa? Kalau satu gunung ada 2 harimau, apa yang terjadi? Berantem. Paham ya? Rumah tangga itu harus ada siapa yang jadi imam, siapa yang jadi pemimpin. Bukan berarti Anda jadi bawahan, bukan. Nanti saya jelasin konsep di dalam Islam. Tapi harus ada yang jadi imam. Kalau nggak ada yang jadi imam, berantem. Yang di bawahnya coba lihat tuh, yang paling kanan bawah. Ayam kawin sama ayam, anaknya terjadi perselingkuhan, terjadi kemudian kerusakan rumah tangga. Tahu berapa persen perselingkuhan di Indonesia?
Tahu berapa persen? 30%. Banyak banget. Yang ketahuan, yang nggak ketahuan walau alam bisawab. Oke, kalau gitu kita lihat. Nih, cewek-cewek kemudian jadi hubud dunia. Ini bukan gambar orang Indonesia sih, bukan ibu-ibu, yakin saya. Nah, ini adalah banyak orang kemudian lebih mementingkan gengsi daripada fungsi. Pertanyaan saya, apa bedanya tas harganya 300.000 dengan tas harganya 300 juta? Apa bedanya? Ya gengsi lah Ustadz, apalagi. Oh, ibu-ibu belum tahu ada tas 300 juta? Ah, nggak gaul ibu-ibu. Ada tas 300 juta ibu, Masya Allah. Dan saya bilang apa bedanya? Oh, bedanya ada lambangnya itu saat army gitu kan ya. Nah, dipakainya harus di ketiak sebelah kanan. Kenapa? Supaya lambangnya menghadap ke depan kan gitu kan ya. Dan ketika jalan harus pelan-pelan dikit biar orang kelihatan. Paham ibu sekalian? Coba bayangin, ini kemudian yang terjadi hedonisme, eksploitasi perempuan dalam bidang food, fun, and fashion.